Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang sampai kepada pembahasan hukum sanksi bagi koruptor. Apa saja yang dibenarkan dalam Islam. Kalau di luar Islam, macam-macam yang mereka buat, bahkan sampai hukum bunuh untuk para koruptor. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, kita mulai di halaman 226 ya, Bapak Ibu. Yaitu hukum potong tangan untuk koruptor. Apakah koruptor dapat disamakan dengan pencuri? Bila disamakan dengan pencuri, bolehkah dijatuhi hukuman potong tangan? Allah berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Firman Allah yang memerintahkan untuk memotong tangan pencuri bersifat mutlak. Tidak dijelaskan berapa batas maksimal harga barang yang dicuri, di mana tempat barang yang dicurinya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kemutlakan ayat di atas ditakyid atau dirinci oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan beberapa hal untuk menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Di antaranya, barang yang dicuri berada dalam hirs, tempat yang terjaga dari jangkauan orang lain, seperti brankas atau lemari yang kuat yang berada di kamar tidur untuk barang berharga, semisal emas, perhiasan, uang, surat berharga, dan lainnya, dan seperti garasi untuk mobil. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi, tidak boleh memotong tangan pencuri. Ya. Dalam Islam, perintah dan larangan Allah itu ada keterangan-keterangan rincian agar bisa diterapkan. Allah memang mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyakuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong kedua tangan mereka. Ya. Kalau ini diterapkan secara mutlak tanpa melihat dalil-dalil yang lain, akan hancur kehidupan. Dia maling ayam 1 ekor, potong tangannya. Maling ngutil umpamanya di minimarket, ya, maling kue atau cake atau permen, potong tangannya. Ya. Kemudian siapa yang motong, kan perintah untuk semuanya. Udah, asal kelihatan ketahuan langsung dipotong. Tidak akan tenang kehidupan. Tidak akan tenang kehidupan. Maka karena itu para ulama kita mencari dalil-dalil yang lain untuk batasan-batasan, aturan-aturan, syarat dan ketentuan yang bisa menerapkan hukum tadi. Pertama, dia tempat barang yang dicuri itu berada dalam hirs. Dalam hirs itu tempat penjagaan seseorang.
tempat penjagaan seseorang sesuai dengan jenis barangnya. Kalau emas dan perak dan rupiah, Anda simpan di mana? Lemari. Yang lain? Tidak, saya hanya tanya aja, saya nggak mau macam-macam. Lemari, dalam dompet atau di dalam sepatu? Hah? Dompet. Saku di dompet Anda taruh di saku atas, saku depan bawah celana, saku belakang celana, atau ada saku di samping celana, ada kan ya, saku apa namanya? Celana, apa nama celananya di sini itu? Kargo, ya. Di mana biasanya orang nyimpan dompet? Kargo itu isinya uang 5 juta sih. 5 juta dolar. Di sini taruhnya dompet di saku kargo. Nggak ada anak saku kargo. Ya. Maka kalau Anda taruh di saku kargo dan dicuri, tak boleh potong tangan. Kan Anda salah menempatkannya. Ya. Tapi kalau dalam dompet di saku belakang, makanya tidak bagus saku belakang, rusak tulang ekor. Saku depan umpamanya. Ini tempat dekat dengan alat vital Anda kan ya. Tentu orang nggak berani akan merogoh-rogoh ke situ. Beda tadi yang di kaki tadi, ditendangnya kaki Anda biasa sambil jalan ditendang kan ya. Lalu Anda berlutut diambil oleh dia tanpa Anda sadar. Ya. Itu menentukan. Motor Anda taruh di mana? Ini sesuai dengan tingkat keamanan di sebuah daerah dan di tempat. Kalau perumahan dengan satpam yang banyak, biasanya tidak masalah Anda naruh motor di tempat manapun. Iya atau tidak? Tapi kalau umpamanya bukan di perumahan atau perumahan tapi sistem keamanannya, CCTV-nya tidak banyak, satpamnya pun tidak ada yang patroli, pun satpamnya jumlahnya sedikit. Ini kalau Anda taruh di pinggir jalan tanpa Anda kunci, ya, ini kalau dimaling tidak boleh potong tangan karena Anda lalai. Ya. Begitu juga mobil. Mobil orang letaknya di mana? Garasi kalau di rumah. Kalau parkir ada tempat parkiran mobil. Tentu tempat parkir mobil itu ada tukang parkirnya, bukan asal Anda taruh parkir. Dan pun Anda kunci, kalau di tempat umum, kunci setir ada lagi, kemudian kunci mobil ada lagi. Kalau setirnya tidak Anda pasang, dan ini tempat umum di kota Jakarta ya, hilang, diambil maling, itu maling tidak boleh dipotong tangannya. Karena ada unsur kelalaian Anda. Jelas? Lalu enak banget, boleh kalau gitu maling. Ya. Ada tapi sanksi lain, tapi nggak boleh potong tangan, nggak sampai syarat dan rukun ketentuan untuk menerapkan hukum potong tangan. Handphone Anda umpamanya smartphone yang mahal 5 juta, 10 juta harganya. Itu biasanya Anda taruh di mana? Kalau duduk Anda taruh di mana? Kalau duduk umpamanya Anda, ini tempat aman di sini biasanya? Aman. Kalau dicuri orang dia potong tangan ya. Kalau enggak saya masukin lagi. Kalau enggak potong tangan ya.
ya, di depan pandangan. Tapi kalau dia duduk di sini, ditaruhnya tadi dia ngomong di situ, pindah dia kemana, handphone tinggal di situ. Ini dalam penjagaan agak jauh, ya, ada orang melakukan seperti itu, ada, tapi orang lalai. Ini kalau dicuri, tidak potong tangan pencurinya. Maka ternyata pencuri harus belajar fikih juga dia. Sehingga kalau diterapkan potong tangan, dia berikan alasan. Saya ngambil bukan dari hirz. Ya. Begitu juga sepatu, sebagian sepatu, sendal harganya jutaan atau tas. Itu tergantung taruh posisinya di mana. Di tempat yang aman, sepatu biasanya di rak sepatu. Ya, enggak ada. Kalau dari rak sepatu diambilnya, potong tangannya. Tapi kalau bukan dari rak sepatu, ya umpamanya diletakin di belakang pohon situ, umpamanya karena penuh, taruhnya di belakang pohon, biasanya sering gitu kan ya. Diambil sama tukang maling. Malingnya ngerti, dia fikih. Dia ini nggak potong tangan nih, ini nggak potong tangan nih. Diambilnya, tidak potong tangan. Tempat. Jelas itu. Dan itu berbeda dari tempat ke tempat. Dari daerah ke daerah. Ya. Di daerah yang penerapan syariat Allah kuat, negaranya memang menerapkan tegas, itu biasanya lebih aman. Saya waktu tinggal di Riyadh, itu mobil, Anda lihat kalau umroh atau haji, lihatlah di jalan-jalan pinggir jalan di kota Mekah, itu mobil-mobil mahal, tidak ada yang hilang. Karena pencurian di sana dipotong tangan. Ya. Maka posisi walaupun tidak dalam parkiran, tidak ada satpam, itu sudah potong tangan. Gitu juga kalau di Indonesia, Anda warung tidak tutup, tidak dikunci warung Anda. Ini kalau ada yang maling, tidak potong tangan. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, itu biasa kalau azan hanya ditaruh tali. Ya, itu keamanannya seperti itu. Kalau Anda kalau ada orang maling nggak ngerti adat istiadat, fikih ngerti dia tapi nggak ngerti adat istiadat. Ini kata dia, ini orang lalai pedagang. Hanya taruh tali. Saya curi di sini, insya Allah nggak potong tangan. Ternyata kondisi di Mekah itu tingkat amannya. Cukup dengan letakkan kain atau tali, sudah itu berarti namanya hirz. Kalau ada yang lewat tali itu hati-hatian tuh. Kalau Anda tidak mencuri, tidak ngambil, walaupun Anda bilang mau beli, tidak ada masalah. Kalau masuk doang, paling diberikan, dimarahin. Tapi kalau Anda ambil, walaupun maksud Anda bilang mau beli, Anda keluar dari, cari-cari orang yang keluar dari tali tadi. Ya, ketemu dengan polisi. Anda bisa sampai potong tangan. Ya, lanjut. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taat ditanya oleh seorang laki-laki dari suku Muzainah tentang hukuman untuk pencuri buah kurma. Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi, hukumannya adalah dia harus membayar 2 kali lipat. Boleh denda ya dalam Islam, untuk kasus ini boleh. Karena sabda Nabi, dia ambil buah rambutan Anda yang sedang berbuah. Masuk dia ke pekarangan Anda, dia panjat. Pas Anda pulang dari luar, sekeluarga melihat dia. Ya, dan dia sudah berada di depan
keluar pekarangan Anda, lalu Anda telepon polisi, ditangkap. Ini dia wajib mengganti. Masalah potong tangan urusan lain, tapi wajib mengganti 2 kali lipat. Kalau tidak mau dia ganti, dia dipenjarakan. Ayo. Dinilai harga rambutannya berapa? Namanya rambutannya 100.000. Dia wajib mengganti 200.000 rupiah. Lanjut. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik, hukumannya adalah potong tangan. Jika harga kurma yang dicuri seharga perisai, yaitu 1/4 dinar atau kurang lebih 1,07 gram emas. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Menurut Al-Albani, derajat hadis ini hasan. Hadis ini menjelaskan maksud ayat yang memerintahkan potong tangan bahwa barang yang dicuri berada dalam penjagaan pemiliknya dan sampai seharga 1/4 dinar. Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi, karena koruptor menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dan dia tidak mencuri uang negara dari kantor kas negara. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah menjatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor. Ya, itu pencuri. Dia mengambil dari tempat yang dalam hirs, dalam penjagaan orang lain. Sama dengan koruptor? Tidak. Koruptor memang Anda serahkan uang ke dia. Berarti dia ngambil dari tempat yang aman apa tidak? Enggak, Anda serahkan. Ya, Anda serahkan. Maka kalau dia korupsi, orang koruptor korupsi umpamanya 20 juta, ini kan 1,07 gram emas. Sekitar berapa juta sekarang? Anggap 1,8 juta ya. 1,8 juta, kalau dia korupsi 20 juta enggak potong tangan. Tapi kalau dia ngambil sendal atau sepatu di rak di masjid, potong tangan. Nah, ini kenapa? Karena yang salah Anda. Kenapa orang maling Anda serahkan uang ke dia? Ya, ini perbedaan antara korupsi, koruptor dengan maling. Ini 2 hal yang berbeda. Artinya, koruptor itu sangat mudah untuk dicegah dan diatasi. Maling sulit. Anda mau pakai 1000 CCTV, 100 satpam, maling tetap bisa ngambil. Iya atau tidak? Ya, lihatlah bang, berapa ribu CCTV-nya, berapa ratus ribu satpamnya. Bisa diambilnya dengan hacker. Anda pakai CCTV, pakai satpam, dia ambil pakai program. Ya. Dan beberapa bank Indonesia berapa kali dilucutin uangnya oleh para maling hackers itu. Maka ini susah menghindarinya. Tapi kalau koruptor itu gampang. Karena sebelumnya Islam kan memerintahkan untuk mencari pegawai yang jujur, amanah, zuhud terhadap dunia. Ya. Bila terpenuhi ini, kemungkinan dia korupsi hampir kecil, bahkan bisa 0 di masa Umar bin Khattab. Karakternya jujur. Karakternya bisa dipercaya. Kemudian zuhud. Zuhud itu tidak terlalu cinta dunia. Walau dia kepala proyek atau kepala cabang atau apa, bawahannya pakai mobil bagus, dia tidak akan terayu dengan dunia karena zuhud.
Ya, berarti cara menyelesaikan korupsi yang paling baik dimanapun, seleksi yang benar, dan persyaratan seleksinya harus diperbaiki dengan benar. Tapi kalau masuk berdasarkan sogok, berdasarkan ordal, dan selanjutnya, tidak bakal selesai itu korupsi. Ya. Atau dia tidak amanah pada saat dia sampai posisi tinggi, pejabat besar, lihat pejabat bawah-bawahan dia hidup glamor, ya, dia ikutlah. Ya. Baik, lanjut. Untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan. Karena koruptor dititipi amanah uang dan atau barang oleh negara. Dan orang yang mengkhianati amanah dengan menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya, tidaklah dipotong tangannya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya tidaklah dipotong tangannya. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan oleh Al-Albani. Di antara hikmah Islam membedakan antara hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan mengambilnya dengan cara berkhianat adalah bahwa menghindari pencuri suatu hal yang sangat tidak mungkin karena dia dapat mengambil harta orang lain yang dijaga dengan perangkat keamanan apapun. Maka tidak ada cara lain untuk menghentikan aksinya yang sangat merugikan tersebut, melainkan dengan menjatuhkan sanksi yang membuatnya jera dan tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya karena tangannya yang merupakan alat utama untuk mencuri telah dipotong. Sedangkan orang yang mengkhianati amanah uang atau barang dapat dihindari dengan tidak menitipkan barang kepadanya. Dan adalah merupakan suatu kecerobohan memberikan kepercayaan uang atau barang berharga kepada orang yang Anda tidak ketahui kejujurannya. Ya, kalau Anda mau pergi sekeluarga pulang kampung mudik, di rumah Anda ada pohon mangga sedang mau matang. Selain pohon mangga, ada juga berlian dan emas. Ini berlian dan emas, pohon mangga mungkin Anda tinggal titip-titip ke tetangga, Pak RT. Berlian dan emas nitip ke siapa? Pak RT? Tangga kanan, kiri, belakang, depan. Tidak berani kan ya? Ya, tentu Anda akan cari yang paling amanah dan paling bertanggung jawab. Anda taruh di bank, buka SDB, Safe Deposit Box. Ya, harusnya perekrutan para aparatur sipil negara juga begitu. Anda merekrut karyawan Anda juga begitu. Bukan berdasarkan kepentingan sementara pribadi orang per orang. Inilah mereka, orang-orang ini yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Lanjut. Maka kejahatan seorang koruptor sesungguhnya bukan saja kejahatan dia sendiri, akan tetapi juga kejahatan orang yang mengangkat serta mempercayakan jabatan penting kepadanya. Ini bukan berarti seorang koruptor terbebas dari hukuman apapun juga, akan tetapi dia dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut. Pertama, ia wajib mengembalikan uang negara yang diambilnya, sekalipun telah habis digunakannya.
maka hartanya yang tersisa disita oleh negara dan sisa yang belum dibayar akan menjadi hutang selamanya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap tangan yang mengambil barang orang lain yang bukan haknya wajib menanggungnya hingga ia menyerahkan barang yang diambilnya. Hadis riwayat Tirmizi. Zailai berkata sanad hadis ini hasan. Yang kedua adalah hukuman taksir. Hukuman taksir adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sebuah kejahatan yang tidak ditentukan oleh Allah karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan untuk menjatuhkan hukuman hudud. Hukuman hudud, hukuman yang sudah Allah tentukan. Seperti kalau orang membunuh dengan sengaja, dia juga dibunuh. Orang yang menghilangkan fungsi organ tubuh orang lain dengan sengaja, juga dihilangkan organ tubuhnya. Ya, dipatahinnya tangan orang, itu tangan dia juga dipatahin. Itu qisas, itu ketentuan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Laki-laki dan perempuan berzina kalau pernah menikah salah satu keduanya atau keduanya itu dengan dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Diungguk batu, dia taruh, diikat di situ, dilempar sampai mati. Kalau dia berzina ini belum pernah menikah, maka sanksinya hudud hadnya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Cambuk itu pakai kulit. Pakai kulit hewan yang udah dikeringkan, itu padat materinya. Itu sakitnya lebih daripada sakit dipotong tangan. Sebanyak 100 kali. Orang yang menuduh laki-laki dan perempuan yang baik-baik, tidak kelihatan tanda-tanda dia seorang orang jahat, orang nakal. Ya, perempuan pakai kerudung, sering ke masjid. Laki-laki pun tidak kelihatan dia mabuk-mabuk, pun sering Anda lihat ke masjid. Lalu di grup dibilang si fulan tadi berjalan dengan perempuan, nginep di hotel, mereka berzina kabarnya. Ini yang menyampaikan kabar ini kalau di negara menegakkan syariat Islam, dia akan dipanggil. Apakah dia melihat langsung perzinahannya, bukan masuk hotelnya, perzinahannya. Kalau tidak, dia dicambuk 80 kali. Kalau dia melihat langsung, tapi sendirian, tidak ada saksi 3 yang lain, dia pun dicambuk 80 kali. Ya. Ini agar kaum muslimin, kaum muslimat itu hidup bersih. Ya. Orang hanya jalan berdua dibilang berzina, tidak. Tapi hal-hal kepada perzinahan juga ada sanksinya, tapi bukan dengan menyiarkan kabar dia pezina. Ayo. Seperti orang yang mabuk dicambuk 40 kali. Yang mencuri dipotong tangan kanannya sampai ke pergelangan. Dipotong apa tidak menetes darahnya habis bisa mati?
kedokteran masa dahulu disiapkan minyak goreng panas. Jadi setelah itu dipotong, langsung dimasukin ke minyak goreng sehingga hilang, berhenti pendarahannya karena sudah menjadi daging pembekuan. Itu metode masa dahulu. Kalau sekarang saya tidak tahu karena nggak ada di Indonesia potong tangan. Itu cara menghentikan luka. Ya, ini namanya hudud. Kejahatan di luar. Kalau begal bukan maling. Itu namanya muharib. Hududnya innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilafin aw yunfaw minal ardh. Kalau begal yang membawa senjata, kalau maling biasanya tidak bawa senjata. Begal, rampok, itu lain sanksinya. Hududnya adalah ayyuqattalu aw yusallabu. Kalau dia hanya menakut-nakuti orang dan membunuh sampai ada pembunuhan, mereka dibunuh. Kalau mereka ngambil motornya juga, membunuh juga, mereka dibunuh dan disalib. Dibunuh, dipajang di tiang salib. Kalau dia tidak sampai membunuh, hanya mengambil motor atau mengambil tas ibu-ibu yang sedang jalan. Ya. Ini dipotong tangannya dan kakinya silang. Dipotong tangan kanan dengan kaki kiri. Kalau sudah pernah dipotong masih melakukan lagi, potong kiri dengan kanan. Masih bisa lagi dia? Modal guling masih bisa begal? Ya. Iya, bantal guling. Ya. Kalau sekedar nakut-nakutin, tidak pernah mengeluarkan senjata, membunuh. Pernah ada kan ya? Tahun berapa itu ada dulu apa namanya? Kolor hijau atau apa namanya? Iya atau tidak? Mereka nggak ngapa-ngapain. Cuman nakut-nakutin orang saja. Apa dia sedang belajar ilmu coklat hitam atau apalah namanya untuk mempraktekannya seperti itu. Ini dia dibuang au yunfau minal ardh, dibuang. Mana dibuang? Dibuang ke daerah yang tidak ada orang. Nusa Kambangan boleh. Kemana lagi dibuangnya? Buang di pulau yang tidak ada manusia di situ boleh. Ya, itu ketentuan-ketentuan Allah yang ada sanksi masing-masing. Begitu juga bukan di penjara. Dalam Islam penjara ada, tapi penjara khusus untuk sebelum dieksekusi orang-orang tadi. Untuk penetapan sampai dia ditetapkan untuk qisas, pembunuhan, sanksi bunuh bagi pembunuh, itu sampai eksekusinya kadang 5 tahun, 4 tahun, panjang. Ya. Walau umpamanya kelihatan sama orang dia sedang membunuh, tapi untuk sampai pelaksanaan eksekusinya dia, untuk sampai di kisos sama algojo, potong pakai pedang lehernya, itu butuh kadang waktu 4 sampai 5 tahun. Sudah
tidak ada kemungkinan macam-macam baru dipotong. Ini waktu 5 tahun lama kan ya. Itu dia di penjara, dikasih makan. Ya. Dan biasanya banyak kasus ini kan dia sudah yakin mati. Tapi kapannya belum tahu kan ya. Dia biasanya banyak yang bertaubat. Ada beberapa kasus karena di penjara seperti di Saudi Arabia itu disediakan para guru tahfiz Quran. Ya, kalau Indonesia hanya rohani ya, rohaniawan. Kalau di sana ada halaqah tahfiz. Banyak yang mereka itu pada saat dia akan dipancung itu mulutnya berkomat-kamit baca hafalan Qurannya. Kan bagus. Kalau dia tidak masuk penjara mungkin nggak hafal Quran. Ya. Baik. Lanjut. Sedangkan hudud, hukuman yang telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya, jenis hukuman serta persyaratannya, seperti rajam atau dilempari dengan batu sampai mati, atau 100 kali cambuk untuk orang yang berzina, 80 kali cambuk untuk orang yang menuduh orang lain berzina, 40 kali cambuk untuk orang yang minum khamr, potong tangan bagi pencuri, kisos atau nyawa dibayar nyawa bagi orang yang membunuh jiwa, hukuman pacung bagi orang yang murtad dan orang yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa. Oleh karena kejahatan korupsi serupa dengan mencuri, akan tetapi tidak terpenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya, maka hukumannya berpindah menjadi takzir. Jenis hukuman takzir terhadap koruptor diserahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang untuk menentukannya, antara lain hukuman fisik, harta, kurungan, moral, dan lain sebagainya yang dianggap dapat menghentikan keinginan orang untuk berbuat kejahatan. Di antara hukuman fisik adalah hukuman cambuk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pencuri barang yang kurang nilainya dari 1/4 dinar. 1/4 dinar itu berapa tadi? 1,07 kilo. 1,07 gram emas. Ya. Kalian aja dengan hari ini 1.600.000. Mana ada? 1.600.000 sekarang. Nanti beli emas di mana? Kita beli yuk. Berapa hari yang lalu sudah 1.700.000. Sekarang 1.667.000 rupiah. 667.000 rupiah. Kali 1,07. Berapa itu rupiahnya? Ya, segitu. Lanjut. Hukuman kurungan atau penjara juga termasuk hukuman fisik. Diriwayatkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan pernah memenjarakan Dabi bin Al-Harits karena dia melakukan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan potong tangan. Denda dengan membayar 2 kali lipat dari nominal harga barang atau uang negara yang diselewengkannya merupakan hukuman terhadap harta. Sanksi ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi, hukumannya dia harus membayar 2 kali lipat. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Hukuman takzir ini diterapkan karena pencuri harta negara tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, disebabkan barang yang dicuri tidak berada dalam hirs. Selain sanksi di atas, berbagai jenis hukuman lainnya yang dianggap memiliki dampak jera bagi para pelaku korupsi boleh diterapkan, seperti diberhentikan dari pekerjaan bagi koruptor, harta negara dalam jumlah kecil atau diumumkan di media massa. Diulang lagi, selain sanksi di atas,
berbagai jenis hukuman lainnya yang dianggap memiliki dampak jera bagi para pelaku korupsi boleh diterapkan, seperti diberhentikan dari pekerjaan bagi koruptor harta negara dalam jumlah kecil atau diumumkan di media massa. Subbab berikutnya, hukum mati untuk koruptor. Adapun hukum mati bagi koruptor tidak dibolehkan dalam Islam berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak halal ditumpahkan darah atau dibunuh seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan dia bersyahadat bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dia melakukan salah satu dari tiga hal: melakukan zina dan dia adalah orang yang pernah menikah, membunuh jiwa orang lain, dan keluar dari agama Islam atau murtad yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kita katakan tadi adalah ketika tidak ada hukum hudud bagi koruptor. Berarti pindah hukumnya apa tadi? Ta'zir. Ta'zir itu apa? Kebijakan pemerintah untuk menerapkannya. Kalau pemerintah milih hukuman mati, tidak boleh. Apa? Sama mitek. Ada sampai lebih. Lanjut, silakan. Hukum mati tidak boleh karena selesai sampai. Iya, tidak boleh. Kalau dia lakukan itu kan terserah kepada waliul amr. Kalau kami memutuskan hukuman mati, tidak boleh. Karena ta'zir itu mesti di bawah hukuman hudud tadi. Ya. Dicambuk di 40 tidak boleh. Kalau dicambuk 39 boleh. Dicambuk 39 di umpamanya di bundaran HI boleh. Ya, hari ini mencambukan koruptor A di bundaran HI sebanyak 39,5, tidak bisa cambuk setengah hari. Pendekin cambuknya gitu. 39. Baik. Lanjut. Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menerapkan hukuman pancung kepada seorang muslim yang melakukan tindak kejahatan apapun, kecuali ia adalah pelaku salah satu dari 3 kejahatan yang telah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Dan pelaku tindak korupsi tidak termasuk salah satu yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alasan tidak boleh menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, andaikan seorang yang mencuri harta negara dari kantor kas negara yang tidak dipercayakan kepadanya untuk mengurusinya, tidak boleh dibunuh. Ia hanya boleh dijatuhi hukuman potong tangan, apalagi seorang koruptor yang mengambil harta yang dipercayakan kepadanya. Wallahu a'lam. Paham ini kalimat terakhir? Dia nggak korupsi, tapi dia hack umpamanya situs BI atau situs apalagi Kementerian Keuangan, sehingga dapat uang negara 1 triliun. Ya, maling dia. Boleh dibunuh? Enggak, hanya potong tangan. Potong tangan, kemudian selain potong tangan, dia bayar 1 triliun yang diambilnya. Ditambah denda 100%, dari 2 triliun. Apalagi sekarang dia diamanahkan untuk mengelola dana 1 triliun. Lalu dia dana 10 triliun, dia gelapkan 10%-nya. Paham? Tentu lebih tidak boleh lagi. Wabillahi taufiq.
Kita lanjut. Berikutnya adalah riswah atau sogok atau suap. Di antara bentuk muamalat yang mengandung kezaliman terhadap orang banyak adalah sogok. Riswah atau sogok atau suap adalah sesuatu yang diberikan berupa uang, barang, hadiah, ataupun jasa kepada seorang hakim atau siapapun juga, agar hakim, pejabat, aparat, dan lainnya berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang terlarang ataupun tidak. Sebab berikutnya, riswah penyakit kronis umat Yahudi. Sogok bukan saja penyakit kronis masyarakat modern, akan tetapi telah mewabah pada umat Yahudi dan kaum musyrikin sebelum Islam datang. Allah telah mencap umat Yahudi sebagai pemakan riswah. Allah berfirman yang artinya, mereka orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram atau uang sogok. Al-Maidah ayat 42. Hasan al-Basri dalam menafsirkan ayat ini berkata, adalah para hakim atau penegak hukum Allah di kalangan Bani Israel apabila mengadili sebuah persengketaan, salah seorang yang bersengketa menyimpan uang sogok di lengan jubahnya seraya memperlihatkan ke hakim. Lalu ia menyampaikan dakwaannya dan serta-merta hakim memutuskan perkara sesuai dengan dakwaannya. Maka hakim tersebut memakan uang sogok dan mendengar dakwaan dusta. Ya, itu makna firman Allah, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Ya. Para hakim di umat Yahudi seperti itu. Kalau ada dua orang sengketa, masing-masing bawa uangnya lah, emas atau apanya. Bawa dalam jubahnya, gamisnya. Lalu sebelum ngomong, si fulan, apa dakwaanmu terhadap orang ini? Dia liatin dulu. Dilihat sama hakim, ya. Sampaikan. Nanti, kamu bagaimana sanggahanmu? Betul dakwaannya? Kepada yang dituduhkan. Dia lihatkan dulu uangnya. Pakai jubahnya. Itu dia timbang-timbang. Mana yang besar? Kalau yang besar, yang mendakwa, yaudah, kamu penjara, bayar sini dan seterusnya. Kalau besar, yang tertuduh, maka dia mengatakan dakwaanmu tidak benar, tidak kuat, ulang. Ya. Persis sama seperti ini di negara kita. Ya. Sampai ada kasus triliunan di rumah hakim kan ya. Hakim apa jaksa? Yang di hakim, yang di Surabaya apa di Malang. Berapa triliun dapat uang di rumahnya? Nilainya kurang besar. Subhanallah. Itu ngakunya masih muslim, padahal perbuatannya sama dengan Yahudi. Muslim tidak akan melakukan itu. Dan Yahudi di masa Rasulullah tahu Rasulullah dan sahabatnya tidak akan melakukan itu. Ya. Maka Yahudi kalau ada sengketa dia di posisi yang benar, dia tidak akan mau mengajukan ke tokoh-tokoh Yahudi. Dia akan datang ke Nabi Muhammad. Karena dia tahu Nabi Muhammad tidak menerima uang sogok. Itu Yahudi loh. Ya. Jadi ada sengketa antara Yahudi dengan orang yang pura-pura masuk Islam. Orang munafik namanya. Yahudi pengennya sengketanya diselesaikan Nabi Muhammad SAW. Karena dia merasa di pihak yang benar.
Muslim yang munafik yang pura-pura masuk Islam, enggak. Dia ingin, kamu kan Yahudi, ngapain ke Nabi kami? Ke Nabi ke kalian aja, ayo. Karena dia tahu di posisi yang salah, tinggal tunjukin uangnya, dia akan menang. Ya, lanjut. Mereka pun, yaitu orang Yahudi, tahu bahwa para penegak hukum Allah dari kalangan mereka adalah para pemakan harta sogok. Sehingga ketika terjadi persengketaan antara seorang yang pura-pura masuk Islam dan seorang Yahudi, maka Yahudi yang sangat benci terhadap Nabi Muhammad lebih memilih persengketaan mereka diselesaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada para hakim dari kalangan mereka. Karena ia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan persengketaan dengan adil dan tidak menerima sogok. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'bi bahwa seorang munafik berpura-pura masuk Islam bersengketa dengan seorang Yahudi di kota Madinah. Maka ketika Yahudi meminta agar persengketaan mereka diadili oleh Nabi Muhammad SAW karena dia tahu bahwa Nabi SAW tidak menerima sogok. Orang munafik tadi menolak permintaan Yahudi. Lalu mereka sepakat untuk mendatangi seorang togut atau dukun atau paranormal. Iya. Hendak kepada Nabi Muhammad yang Muslim pura-pura ini tidak mau. Dia maunya kepada tokoh pendeta Yahudi. Si Yahudinya tidak mau. Yaudah kita cari yang ketiga. Siapa? Paranormal. Dukun. Subhanallah. Lanjut. Lalu Allah menurunkan firman-Nya mengutuk orang munafik tadi. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari togut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 60. Tradisi sogok di kalangan Yahudi benar-benar mendarah daging. Yahudi Khaybar pernah berusaha menyogok Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik kharaj atau pajak hasil pertanian dari Yahudi Khaybar. Namun ia menolaknya. Berarti Nabi ada melakukan pajak juga. Kharaj itu, ya mungkin bahasa Indonesia pajak, itu adalah bagi hasil atas tanah yang sebelumnya milik Yahudi. Karena mereka melanggar perjanjian damai, terjadi peperangan, mereka kalah. Dan menjadi suatu hukum internasional di masa itu. Yang kalah perang, hartanya diambil oleh yang menang. Dia diusir dari tempatnya. Termasuk ya Khaybar tadi. Ya Khaybar itu sekitar 80 kilo utara kota Madinah. Itu tempat perkebunan Yahudi, tempat percokolan mereka. Karena mereka kalah perang akibat mereka melanggar perjanjian. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian dengan Yahudi tidak boleh memerangi kaum muslimin, tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil hartanya, dan juga tidak boleh membantu orang musuh-musuh kaum muslimin. Dan mereka orang Khaybar ini membantu dalam perang Ahzab. Dalam beberapa perangan mereka memberikan bantuan. Maka Rasulullah perangi. Karena mereka melanggar perjanjian damai. Diperangi Rasulullah SAW dan mereka kalah. Diusir mereka dari sana. Namun Khaybar dikenal dengan pertanian kurma yang sangat bagus buahnya. Maka dari Madinah ke situ 80 kiloan, tidak mungkin setiap hari para sahabat bolak-balik
pergi ke sana itu 2 hari naik unta, pulang pergi 2 hari, pulang 2 hari. Lalu di sana berapa hari kerjain kurma, padahal kurma itu setiap hari harus dilihat airnya. Pagi kasih air, siang dikasih air. Kalau Anda lihat kebunan kurma di Saudi Arabia, itu ada di setiap pohon ada dibuatkan gundukan dari semen setinggi 1,5 meter, itu diisi penuh airnya. Penuh, nanti dia mengering sendiri. Setiap hari seperti itu, pagi dan sore, pagi dan sore. Sama dengan sawit, butuh minum banyak. Ya, di negara kita sawit, negara mereka kurma. Kalau 80 kilo di masa dahulu tidak mungkin bisa diairi. Maka dibuat perjanjian kerjasama dengan Yahudi yang tidak pergi diusir. Mereka mengerjakan, memelihara kebun kurma itu untuk diairi. Mereka dapat setengah lagi hak kaum muslimin. Kapan diambil? Ya setiap tahun ketika panen. Setiap panen 50% untuk kaum muslimin. Ya, suatu kali Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawaha untuk ngambil kharaj itu. Lanjut. Imam Malik meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu untuk menaksir hasil kharaj dan menariknya dari Yahudi Khaybar. Setelah sampai di Khaybar, para Yahudi mengumpulkan perhiasan. Lalu mereka menyerahkan perhiasan tersebut kepada Abdullah seraya berkata, "Ini untukmu dan mohon kurangi pajak kami." Abdullah bin Rawahah berkata, "Wahai umat Yahudi, demi Allah, sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Akan tetapi kebencianku tidak akan mengantarkanku untuk menzolimi kalian dengan menaikkan taksiran pajak melebihi ketentuan syariat. Adapun harta yang kalian tawarkan adalah riswah, harta haram, dan kami tidak memakan harta haram." Tokoh Yahudi berkata yang artinya, "Dengan keadilan dan kejujuran seperti ini, langit dan bumi ditegakkan." Hadis riwayat Malik Al-Muwatta, disahihkan oleh Al-Albani. Karena riswah di kalangan kaum musyrikin, ahli kitab berkembang ke arah yang membahayakan. Khalifah Umar bin Khattab menulis surat perintah kepada gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Isi surat tersebut adalah agar jangan mengangkat orang musyrik menjadi pegawai yang bertugas melayani umat Islam karena mereka biasa menerima sogok. Ya. Kasihan kaum muslimin ketika mengurus KTP, mengurus kepentingannya dengan negara, harus bayar sogok. Ngurus SIM, padahal itu hak mereka semuanya. Dan ya, sogok nggak jadi. Ya, harusnya orang-orang seperti ini diberhentikan semuanya. Yang pakai sogok ketahuan, diberhentikan, dipenjarakan, bayar denda 2 kali, dah selesai urusan. Kan tinggal buat aturan kan ya. Mau mereka buat aturan, tidak mau mereka buat aturan, karena mereka untuk buat aturan pun dapat sogok. Ya, seperti itu ya akhir. Lanjut. Subbab berikutnya, hukum riswah beserta dampaknya. Sogok merusak dan menghancurkan sebuah tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sebuah negara. Hak-hak orang lemah, fakir dan miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang dipenuhi riswah. Tanah warisan yang dimiliki masyarakat kecil secara turun-menurun sering dirampas oleh orang-orang yang mengerti celah-celah hukum dan menyogok para penegak hukum. Ini jelas sebuah kezaliman yang besar.
Masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki uang pelicin bila datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah, yang notabene para pelayan masyarakat tersebut atau aparatur negara digaji dari uang rakyat, tidak akan mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Sumber daya manusia yang merupakan aset utama untuk kemajuan sebuah negara akan diacuhkan karena orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau atau tidak mempunyai biaya untuk menyuap para panitia penerima calon pegawai negeri maupun swasta. Maka tidak jarang putra-putra terbaik dari sebuah bangsa pemakan sogok yang dipinggirkan oleh negaranya akibat tidak mampu menyogok, ditarik oleh negara-negara yang menghargai nilai seorang manusia. Pada saat itu semakin hancur dan dekatlah kiamat datang di negara pemakan sogok karena pekerjaan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Barang-barang seluruh kebutuhan di negara pemakan sogok sangatlah mahal karena proses sebuah barang dari produsen hingga sampai ke tangan penggunanya melewati meja-meja yang harus diletakkan amplop berisi uang untuk pemakan sogok. Jangan dipikir bahwa sogok yang diberikan oleh para pengusaha untuk para pejabat tersebut mereka bayar dari hasil keringatnya dan merugikan mereka. Tidak. Akan tetapi uang sogok itu mereka masukkan dalam biaya produksi. Dengan demikian, maka yang akan membayar sogok yang diberikan pengusaha tersebut kepada para aparat hakikatnya adalah rakyat banyak sebagai pengguna akhir sebuah barang yang membayarnya. Kalau tidak demikian dapat dipastikan semua pengusaha akan rugi dan itu berbeda dengan kenyataan. Hal tersebut tentu memberikan andil menaikkan tingkat inflasi dan menambah jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hasil produksi tanaman, perkebunan, dan pertanian di negara pemakan sogok kalah bersaing dengan negara yang bersih dari para pemakan sogok. Karena para eksportir di negara pemakan sogok harus membayar uang pelicin yang mereka masukkan ke dalam nilai jual hasil pertanian tersebut. Sehingga harga barang ekspor menjadi naik dan kalah bersaing dengan negara yang bersih. Dan terhambatnya proses ekspor hasil pertanian dari dalam negara pemakan sogok tentu akan berdampak kepada kehancuran harga hasil pertanian pada saat musim panen raya karena hasil panen melebihi kebutuhan domestik dan ini tentu akan merugikan petani kecil. Banyak beredar makanan dan obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan, kadaluarsa, dan tidak layak dikonsumsi di negara pemakan sogok. Ini dikarenakan para pedagang atau importir tahu telah untuk mengakali pihak pengawas dan penyidik. Cukup dengan salam tempel barang dagangan mereka dapat diperjualbelikan secara bebas. Harga nyawa seorang anak manusia terlalu murah di negara pemakan sogok. Orang tua yang telah membesarkan anaknya dengan penuh kasih, cinta, dan biaya yang tidak sedikit, lalu karena hal yang sepele, nyawa anaknya melayang dibunuh orang. Setelah pembunuhnya tertangkap, yang seharusnya nyawa dibayar nyawa, pembunuh tersebut dipenjarakan beberapa puluh tahun. Akan tetapi baru berselang berapa bulan pembunuh itu telah menghirup udara bebas karena keluarganya tahu bahwa ia hidup di negara pemakan sogok hanya dengan uang yang jauh tidak sebanding dengan biaya hidup korban yang dibunuh dari masa bayi sampai pada waktu dia terbunuh, pembunuh tersebut bebas. Dan sangat banyak lagi dampak-dampak negatif sogok terhadap pribadi, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta telah mengharamkan sogok dan memasukkan perbuatan ini ke dalam dosa besar serta mengutuk setiap individu yang terlibat dengan sogok, baik itu pemberi, perantara, dan penerima. Allah telah melarang tegas perbuatan menyogok dan memakan sogok serta perantaranya. Allah berfirman yang artinya,
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa harta sogok itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat tersebut, Allah melarang tegas memberikan sogok kepada penegak hukum agar pemberi sogok dimenangkan dalam perkara dan mendapatkan harta orang lain. Dengan demikian, dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan cara yang berdosa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar orang-orang yang terlibat dalam proses sogok dijauhkan dari rahmat Allah. Ibnu Umar berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok. Hadis riwayat Abu Daud dan dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Dan dalam riwayat Ahmad, yang artinya Nabi mengutuk orang yang memberikan sogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara dalam proses sogok menyogok. Karena sogok menyogok jelas merupakan perbuatan zalim atau bagi dan melanggar hak orang lain yang tidak membayar sogok. Maka pelaku sogok menyogok diancam dengan azab Allah di dunia dan di akhirat, mendapat siksa yang lebih berat. Diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan Allah menurunkan azabnya terhadap pelaku dosa di dunia di samping azab yang disediakan Allah di akhirat, selain dosa bagi atau menzalimi serta melanggar hak orang lain dan memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Maka tak menampik kemungkinan bahwa bencana yang silih berganti menimpa negara pemakan sogok diakibatkan oleh tindakan para penduduk negeri itu yang telah menganggap kejahatan sogok menyogok sebagai perbuatan halal dan sogok menyogok merupakan bagian dari administrasi yang harus dijalankan. Subbab berikutnya, bentuk-bentuk riswah. Dalam keseharian, sering praktek riswah dipertontonkan oleh banyak orang dengan beragam bentuknya. Para ulama membagi bentuk-bentuk riswah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, riswah dalam penegakan hukum. Riswah dalam penegakan hukum adalah yang paling berbahaya dalam tatanan masyarakat. Karena dengan riswah ini, orang-orang bejat begitu leluasa merampas hak orang lain melalui sidang di pengadilan. Dan melalui riswah jenis ini, tindak kejahatan perampasan hak orang lain mendapat pengesahan dari badan hukum dan dilindungi oleh negara. Riswah jenis ini telah menghancurkan kehidupan umat Yahudi sehingga Allah mencela mereka di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram atau hasil sogok. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Al-Maidah ayat 62. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat di atas. Ia berkata yang artinya Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi dalam ayat ini. Mereka begitu bersemangat untuk berbuat dosa dan menentang Allah. Mereka bersegera melanggar ketentuan Allah. Mereka memakan harta haram melalui sogok yang mereka terima dalam penegakan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah. Yang kedua, riswah penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Kepala negara dan kepala daerah telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat. Para pimpinan ini tentu tidak mampu melakukan tugas yang begitu besar sendirian. Dia membutuhkan para pembantu, yaitu para menteri, dan setiap menteri dibantu oleh ribuan para staf di departemen atau di kementeriannya. Maka menjadi kewajiban bagi para
maka menjadi kewajiban bagi para pemimpin tersebut untuk mengangkat orang-orang yang terampil bekerja dan bersifat jujur sebagai pembantu mereka dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan di atas pundak mereka di setiap jajaran, mulai dari menteri hingga pegawai golongan terendah. Bila hal ini mereka abaikan, mereka mengangkat para pembantunya berdasarkan kekerabatan, tawaran politik, dan sogok yang diberikan oleh setiap calon pegawai. Ini jelas sebuah pengkhianatan. Padahal Allah telah mewajibkan setiap muslim menjalankan amanah dengan baik dan menyampaikannya kepada yang berhak. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Dan tindakan tersebut merupakan penipuan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam, lalu dia wafat dan dia menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang pasti, proses pengangkatan pegawai yang diwarnai proses sogok menyogok akan berakibat munculnya para pekerja yang tidak terampil dalam bekerja. Hal ini termasuk menyerahkan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, yang berakhir dengan sebuah kehancuran. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila sebuah urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadiah dari calon anggota legislatif atau calon kepala negara atau kepala daerah saat kampanye. Seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilihnya. Hadiah ini termasuk juga riswah. Dalam bentuk apapun hadiah yang diberikan, baik berupa uang, bahan makanan pokok, baju kaos, topi, atau cindera mata lainnya. Hakikat riswah bentuk ini adalah kebalikan dari sogok yang diberikan calon pegawai kepada panitia yang akan menerimanya, yaitu rakyat yang akan memilihnya adalah sebagai penerima sogok dan calon DPR atau calon kepala daerah yang akan dipilih rakyat adalah sebagai pemberi sogok, dan partai serta tim sukses pengusung calon tersebut adalah sebagai perantara sogok. Kesemuanya mereka terkena laknat dan dosa praktek riswah. Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Keislaman Kerajaan Arab Saudi telah memfatwakan haram pemberian dan penerimaan hadiah dari calon yang ikut pemilihan legislatif. Fatwa nomor 7245 yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketua, yang berbunyi, soal, apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum? Jawabannya, perbuatan calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah dan hukumnya haram. Hadiah untuk pegawai dari pengguna jasanya. Pada dasarnya, Islam menganjurkan para pemeluknya untuk saling memberikan hadiah agar tercipta keharmonisan hubungan antara pemberi dan penerima hadiah. Kami yang banyak, kalau tadi hanya kepada beberapa profesi. Kalau yang ini hampir ke semua profesi. Lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari di kitab Adabul Mufrad. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Akan tetapi, bila hadiah diberikan oleh bawahan kepada atasan di tempat kerja instansi pemerintahan ataupun swasta,
dari seorang murid kepada seorang guru, dari seorang pengusaha kepada seorang pejabat, dari seorang yang bersengketa kepada hakim ataupun jaksa, dari seorang rakyat pengguna jasa kepada pegawai yang melayani urusan mereka, dari pembayar pajak kepada pemungut pajak, dari salah seorang yang berada di akhir antrian kepada petugas yang mengatur antrian agar urusannya lebih didahulukan, dari orang yang sedang disidak inspeksi mendadak kepada petugas sidak, dari orang yang melanggar peraturan lalu lintas kepada penegak disiplin lalu lintas. Pendeknya, dari orang yang membutuhkan jasa kepada orang yang memberikan jasa, dan pemberi jasa telah digaji oleh yang mempekerjakannya, dan pemberi hadiah memberikannya bukan karena hormat kepada yang diberi, akan tetapi karena jabatannya. Jika ia berhenti dari jabatannya, tidak mungkin dia akan diberi hadiah. Maka hadiah dalam kasus di atas tidak lagi murni sebagai hadiah, akan tetapi telah berubah menjadi riswah. Baik diberikan sebelum urusannya selesai maupun setelah urusannya selesai. Baik hadiah berupa uang, barang, atau apapun bentuknya. Hal ini dilarang Islam karena akan mengakibatkan pegawai atau pejabat yang diamanahkan untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan pihak yang mempekerjakannya akan mengkhianati amanah tersebut dan akan berbuat sesuai dengan keinginan si pemberi hadiah. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat Bani Sulaim. Kemudian Ibnu Lutbiyah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ini adalah zakat, aku serahkan kepadamu, dan ini adalah hadiah dari Bani Sulaim untukku." Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar lalu bersabda yang artinya, "Apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan?" Lalu dia datang seraya berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah dari masyarakat untukku." Andaikan dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, apakah ada orang yang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi jiwa Muhammad di tangannya, tidak seorang pekerja pun yang menerima hadiah apapun, melainkan hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya, mungkin seekor unta yang mengeluarkan suara keras, mungkin juga seekor sapi yang mengoak, atau seekor kambing yang mengembek. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tinggi kedua tangannya hingga lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya. Lalu beliau bersabda, yang artinya, "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?" Hadis riwayat Bukhari. Potongan terakhir hadis di atas sangatlah menyentuh sekali. Sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa akan terjadi di suatu masa kebanyakan umatnya yang diberi amanah sebuah pekerjaan akan berbuat seperti perbuatan Ibnu Lutbiyah. Sehingga perlu beliau tekankan bahwa bila itu terjadi, beliau berlepas tangan dari perbuatan umatnya karena beliau telah menyampaikan risalah yang diamanahkan Allah kepadanya. Ancaman dalam hadis di atas cukup untuk menghentikan gerak tangan orang yang menerima riswah berkedok hadiah. Bayangkan, setiap hadiah yang diterimanya dari yang terkecil hingga yang besar akan dipanggul di atas pundaknya. Kuat tidak kuat, dia pasti akan memanggulnya. Apakah seorang pejabat kuat memanggul rumah yang dihadiahkan seorang pengusaha kepadanya? Belum lagi ditambah mobil, tanah, dan lain sebagainya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara seorang pejabat yang menerima hadiah dengan pejabat yang melakukan ghulul, yaitu menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi, termasuk juga korupsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang kami angkat untuk melakukan sebuah pekerjaan, kami akan memberinya gaji yang cukup, maka apapun yang dia terima hadiah setelah itu dianggap ghulul. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara hadiah untuk pegawai dengan ghulul karena dua perbuatan ini sama-sama pengkhianatan terhadap hak orang banyak.
Gulul jelas mencuri hak orang banyak. Sedangkan hadiah kepada pegawai yang diberikan oleh orang karena jabatan yang dipangkunya, maka hadiah tersebut adalah imbalan jabatan dan bukan orangnya. Oleh karena itu, imbalan jabatan harus diberikan kepada pemilik jabatannya, yaitu negara yang mempekerjakannya. Maka ketika diambil oleh pegawai tadi untuk kepentingan pribadinya, sama dengan ia mencuri harta negara. Mungkin ada pertanyaan di benak kita, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang pemimpin dan beliau tidak pernah menolak hadiah bahkan menerimanya? Pertanyaan ini dijawab oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat ditanyakan kepada beliau, kenapa beliau menolak hadiah padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah. Beliau menjawab, adalah hadiah yang diberikan kepada Rasulullah benar hakikatnya hadiah. Adapun sekarang hadiah diberikan untuk tujuan riswah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, tujuannya riswah, bukan tujuannya murni hadiah. Karena buktinya kalau dia ada pensiun nggak ada hadiah itu datang lagi. Juga nggak ada orang yang ngasih hadiah lagi. Baik, lanjut. Maksud Umar bin Abdul Aziz bahwa hadiah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pemberinya mengharap keberkahan beliau sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena mengharapkan kepentingan duniawi dari jabatan beliau sebagai pemimpin. Berbeda dengan pemimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang memberikan hadiah kepadanya, tentu mereka memiliki kepentingan dengan jabatan yang dipangku oleh orang yang menerima hadiah tersebut. Berikutnya, kapan riswah dibolehkan? Ya, alasannya kalau kita nggak ngasih sogok, urusan kita nggak selesai. Apakah sudah boleh ngasih sogok saat itu? Ini jawabannya. Lanjut. Seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat pemakan sogok sangat susah baginya mendapatkan hak-haknya bila tidak memberikan sogok. Apakah pada saat itu sogok hukumnya dibolehkan dan dosanya hanya menimpa penerima sogok bukan pemberi sogok? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, tetap berdosa hukumnya memberikan sogok pada saat itu. Dalil pendapat ini bahwa hadis-hadis yang menjelaskan haramnya memberi dan menerima sogok mutlak tanpa ada pengecualian. Dengan demikian dalam kondisi apapun haram hukumnya memberikan sogok. Pendapat kedua, dalam kondisi tertentu seseorang dibolehkan memberikan sogok dan dosanya hanya menimpa penerima sogok, yaitu bila dia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dengan memberikan sogok, atau ia tidak dapat menolak kezaliman yang menimpa dirinya kecuali dengan membayar sogok. Maka pada saat itu ia dibolehkan membayar sogok dan dosanya hanya menimpa penerima sogok. Pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama. Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi wafat tahun 1252 Hijriah, berkata, sogok adalah 4 bentuk. Sogok ada 4 bentuk. Bentuk yang keempat, sogok yang diberikan untuk menolak kezaliman pada diri dan hartanya dari orang penerima sogok. Sogok jenis ini halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i, wafat tahun 1004 Hijriah, berkata, adapun orang yang mengetahui bahwa hartanya akan diambil dengan cara yang batil kecuali dia memberikan sogok, maka dia tidak berdosa memberikan sogok. Yang berikutnya, Ibnu Khudamah, ulama mazhab Hambali, wafat tahun 682 Hijriah, berkata, jika seseorang memberikan sogok untuk menolak kezaliman terhadap dirinya, bla bla bla, diriwayatkan dari beberapa tabi'in seperti Atha dan Hasan al-Basri bahwa hal tersebut dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata, seseorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya. Pendapat ini yang dinukil dari para ulama salaf dan para ulama besar.
Yang menjadi dalil pendapat ini asar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa pada saat berada di Habsah, harta beliau diambil oleh seseorang. Maka beliau membayar sogok sebanyak 2 keping uang emas seraya berkata, dosa sogok ini hanya ditanggung oleh orang yang menerima. Asar ini diriwayatkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Juga dapat dianalogikan dengan tebusan membayar tawanan muslim yang ditahan oleh orang kafir dalam sebuah peperangan. Persamaannya bahwa harta yang dibayar kepada orang kafir untuk mendapatkan hak, yaitu nyawa seorang muslim, sama dengan sogok, akan tetapi dibolehkan karena untuk menolak kezaliman atas dirinya. Begitu juga hukumnya dengan membayar sogok untuk menolak kezaliman. Wallahu a'lam. Pendapat mayoritas para ulama ini sangat kuat dengan catatan wajib berusaha terlebih dahulu untuk menempuh jalan yang benar demi mendapatkan haknya atau menolak kezaliman. Akan tetapi bila menemui jalan buntu, maka pada saat itu baru dibolehkan. Sebab berikutnya, Islam memberantas rishwah. Dari uraian di atas tentang rishwah sangat jelas bahwa Islam memberantas praktek sogok menyogok dengan menghukumi haram perbuatan tersebut, mengutuk semua pihak yang terlibat, dan mengancam pelakunya dengan azab di dunia dan akhirat. Adapun langkah-langkah konkret Islam memberantas rishwah tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah Islam memberantas korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua tindakan kejahatan ini sama-sama pengkhianatan terhadap amanah yang dibebankan dalam mengemban tugas untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.